Nah, bagaimana untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel? Ada dua atau banyak sebenarnya metode yang akan Bapak jelaskan, dua saja, yaitu yang pertama metode substitusi. Caranya seperti apa? Karena ada dua persamaan ya, ubah salah satu persamaan ke dalam bentuk Y sama dengan AX tambah B. Jadi kita bentuk salah satu persamaannya, berarti kita harus mencari bentuk ekuivalennya sehingga bentuknya seperti ini atau seperti ini. Oke, X sama dengan CY tambah D. Kemudian setelah salah satunya dibentuk, yang salah satu persamaannya, substitusikan ke persamaan yang lainnya. Karena ada dua persamaan kan ya. Kita ambil contoh, misalnya ini. Ada persamaan yang pertamanya X tambah 2Y sama dengan 5. Persamaan keduanya 2X dikurangi 3Y sama dengan negatif 4. Nah, persamaan yang pertama ini kita akan bentuk ke dalam bentuk X sama dengan CY tambah D. Ini bisa ya. Sebenarnya semuanya pasti bisa ya. Hanya yang mudah yang mana. Nah, untuk metode substitusi ini Bapak sampaikan ya. Ini akan mudah kita menggunakan metode substitusi ini jika dalam dua persamaan itu terdapat koefisien dari X atau koefisien dari Y itu 1. Ini koefisien dari X nya kan 1 ya. Nah, berarti kita akan ubah persamaan yang pertama ini ke dalam bentuk X sama dengan. Itu mudah ya. Paham? Jadi kita cara melihatnya, lihat koefisiennya. Yang koefisiennya 1 kita ubah ke dalam bentuk X sama dengan, ke dalam bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Ketika koefisien yang satunya itu koefisien X, maka ubah ke bentuk X sama dengan. Ketika ada yang koefisien yang nilainya 1 atau koefisiennya 1 itu merupakan koefisien dari Y, maka ubah ke dalam bentuk Y sama dengan AX sama B. Paham ya? Berarti ini bisa kita ubah dalam bentuk X sama dengan 5 dikurangi 2Y atau negatif 2Y ditambah 5. Pindah ruas ya. Ini dengan ini ekuivalen kan ya. Persamaannya sama saja. Setelah kita ubah, nah ini berarti ini dengan ini tuh ekuivalen atau memiliki penyelesaian yang sama. Kemudian kita substitusikan. Nah, X sama dengan min 2Y nya kita substitusikan ke persamaan yang lainnya, berarti ke persamaan yang kedua. Kita tuliskan 2X dikurangi 3Y sama dengan negatif 4. X nya itu kita ganti, X nya kita ganti dengan min 2Y tambah 5. Jadi 2X ini berarti 2 dikali min 2Y tambah 5 dikurang 3Y sama dengan negatif 4. Ini namanya substitusikan ya. Dari sini kita gunakan sifat distributif. 2 kali min 2Y min 4Y tambah 10 dikurang 3Y sama dengan negatif 4. Min 4Y dengan min 3Y ini sejenis, bisa kita satukan sehingga kita peroleh min 7Y tambah 10 sama dengan min 4. 10 nya pindah ruas, jadi min 7Y sama dengan min 4 dikurang 10. Ini bisa kita satukan jadi minus 14. Min 7Y sama dengan min 14 atau Y sama dengan min 14 dibagi minus 7. Jadi hasilnya adalah 2. Y nya sudah kita peroleh. Kita cari X nya. Nah, substitusikan ke yang pertama ya, ke bentuk X sama dengan. Berarti Y ini kita substitusikan ke sini. Berarti X sama dengan min 2 kali Y nya itu 2. Min 2 kali 2 ditambah 5. Ini hasilnya min 4. Min 4 tambah 5 itu 1. Jadi X nya kita peroleh 1. Jadi penyelesaiannya itu X nya sama dengan 1, Y nya sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya 1,2. Ini X nya, ini Y nya. Paham ya? Nah itu jadi intinya untuk mencari penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel ini ya, dengan menggunakan metode substitusi ini, langkah pertamanya kita harus membentuk salah satu persamaan ke dalam bentuk Y sama dengan atau ke dalam bentuk X sama dengan ya. Oke. Setelah itu kita substitusikan. Kemudian kita pasti memperoleh salah satu
nilainya ya, kemudian substitusikan ke yang kita bentuk tadi ya. Paham ya alurnya ya? Oke, nah metode substitusi ini mudah ketika dalam persamaannya itu terdapat variabel yang memiliki koefisien 1 ya, karena tidak terbentuk pecahan. Nah, bayangkan kalau misalkan yang ini kita akan bentuk ke dalam X sama dengan, dari sini ya, berarti 2X sama dengan 3Y nya pindah ruas atau kita tambahkan dengan 3Y dikurang 4. Nah, ketika kita ubah ke dalam bentuk X sama dengan 3/2Y dikurang 2, ini akan agak sulit. Sebenarnya masih mudah juga sih, cuma di sini biasanya kalian menghindari bilangan-bilangan pecahan ya, karena ini kan bentuknya pecahan. Nah, itu akan terbenturnya ketika substitusi akan ada bilangan pecahan. Paham ya? Ya, itu saja mungkin. Jadi saran Bapak, ketika ada variabel, ada suku yang variabelnya memiliki koefisien 1 atau ya, itu kita bisa menggunakan cara substitusi. Nah, tapi ketika tidak ada, kedua misalkan tidak ada variabel yang yang memiliki koefisien 1, maka kita gunakan cara yang kedua, yaitu metode eliminasi. Nah, ini yang kedua yang disebut dengan metode eliminasi. Untuk menggunakan metode eliminasi, langkahnya yaitu cari sistem persamaan linear yang ekuivalen. Berarti dengan sistem persamaan linear yang di soal, ekuivalen itu mempunyai penyelesaian yang sama dan memiliki koefisien X atau koefisien Y yang sama. Jadi di dua buah persamaannya itu harus ada koefisien yang sama, terserah koefisien X-nya boleh sama atau boleh yang Y-nya yang sama. Atau kalaupun tidak sama, yaitu harus saling berlawanan. Paham berlawanan? Misalkan koefisien X-nya pada persamaan 1, 2, jadi ada 2X, maka di persamaan 2 ada min 2X. Nah, jadi ini koefisiennya berlawanan. Kalau koefisiennya sama, misalkan 5Y dengan 5Y, ini koefisiennya sama. Oke ya, paham ya maksudnya ya. Nah, caranya bagaimana untuk memperoleh persamaan linear ekuivalen dan memiliki syarat ini? Ini mudah saja, yaitu kita tentukan saja yang mau disamakannya itu koefisien apa. Hapus dulu ya. Misalkan ini ada contoh soal seperti ini. Nah, kita mau menyamakannya apa? Mau mengeliminasi suku yang mana atau variabel apa yang mau kita eliminasi? Misalkan variabel X, berarti variabel X ini mau kita eliminasi, berarti koefisien X-nya harus sama. Nah, caranya seperti apa? Di sini kan koefisien X dari persamaan yang pertama yang di atas itu 1. Koefisien X pada persamaan yang kedua 2. Tukarkan saja, kita kali tukaran. Maksud kali tukarannya maksudnya gini. Yang atas, persamaan yang atas kita kalikan 2. Persamaan yang bawah kita kalikan 1. Paham ya? Ditukar. Pengalinya ditukar. Jadi akan kita peroleh kali 2 yang atas, yang bawah kali 1. Sehingga ini 2X tambah 4Y sama dengan 10. Semuanya sukunya dikali 2. Ini kali 1 berarti tetap saja. Kemudian, nah supaya variabel X-nya tereliminasi, maka persamaan pertama dengan persamaan kedua itu harus kita kurangkan ya. Persamaan pertama dikurangi dengan persamaan yang kedua. Sehingga kita peroleh 2X dikurangi 2X itu kan 0. Nah, 0 tidak perlu kita tuliskan ya. 4Y dikurang min 3Y. Ini jadi 7Y. 10 dikurang min 4 itu 14. Dari sini kita memperoleh Y-nya sama dengan 2. Oke, itu metode eliminasi. Ini berarti yang dieliminasinya itu X. Maksud dieliminasi ini jadi hilang gitu ya. Paham kan? Nah, itu tereliminasi berarti, sehingga tadinya ada 2 variabel, setelah tereliminasi jadi tinggal 1 variabel. Nah, bagaimana jika ingin yang tereliminasinya itu kita ingin mencari, ini kan nilai Y ya, kita akan satunya lagi mencari nilai X. Berarti kita eliminasi nilai Y-nya, variabel Y-nya kita akan eliminasi. Caranya bisa seperti yang tadi, kita kali tukeran.
ini koefisien dari X-nya